Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengaosan Masjid Miftahul Jannah ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat sahidahipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bilih kita sami taksih dipun paringi taufik kemudahan dening Allah sehingga ing dalu punika kita saged nglajengaken pengaosan kajian ilmu agami. Semoga kita sesarengan inggih menika nyinaoni babagan ilmu agami ingkang kita betahaken sanget. Kita kedah menyadari bilih kebetahan kita sami kalian ilmu agami niku langkung betah, langkung betahaken ilmu agami daripada betahaken makanan lan minuman. Amargi ilmu menika ibaratipun cahaya ingkang badhe menerangi kehidupan kita sami. Ilmu petunjukipun Allah. Ilmulah yang menuntun kita agar tidak tersesat, tidak tersesat langkahnya. Sehingga kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Yang mana Bapak Ibu sekalian, di antara harapan dan cita-cita terbesar orang yang hidup adalah apa? Menginginkan hidupnya diberkahi oleh Allah. Ingin keluarganya diberkahi Allah. Kita menginginkan harta kita juga diberkahi Allah. Kita ingin apa lagi Bapak Ibu? Kita ingin agar waktu kita juga diberkahi oleh Allah. Kita ingin agar anak-anak kita diberkahi oleh Allah. Yang intinya adalah keberkahan inilah yang kita harapkan, yang kita impikan. Pertanyaannya adalah sejauh manakah keberkahan hidup kita? Sejauh manakah keberkahan harta kita sami? Ataukah hidup kita ini jauh dari kata keberkahan? Yang mana Bapak Ibu sekalian, berkah itu memiliki tanda-tanda. Berkah itu memiliki alamat yang kita bisa mengecek hidup kita itu sudah berkah atau belum. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang dinamakan berkah niku sanes berkat lih. Kalau berkat niku napa Pak? Sego nggih, berkat nggih. Bibaripun apa Pak biasanipun? Bibaripun nggih kendurian lajeng dibeto mantuk niku berkat nggih. Berkah di sini adalah syai'un nama wa zada, sesuatu yang tumbuh berkembang. Contohipun kita ingin rezeki kita berkah. Bapak Ibu, rezekinya sampun berkah napa dereng? Sudah berkah belum Pak? Insya Allah. Apa ciri-cirinya? Ada ciri-cirinya. Para ulama menjelaskan di antara ciri-ciri rezeki yang barokah adalah setiap dapat rezeki ia semakin taat kepada Allah.
Berarti kalau dapat rizki kok semakin kaya, kok semakin apa? Jauh dari Allah, itu menunjukkan bilih napa rezeki ini pun boten barokah. Karena menyebabkan seorang jauh dari Allah. Rizki yang barokah itu Pak menawi tinggi sari angler nyaman. Benten menawi rizki ingkang boten barokah niku bibar pikantuk rizki boten nyaman malah deg-degan. Enten boten Pak? Tiang pikantuk rezeki malah deg-degan ngoten. Khawatir. Ya contohipun apa? Rezeki yang diperoleh dari cara yang haram. Atau korupsi. Ya, enggak tenang hidupnya karena dikejar-kejar sama siapa, Pak? KPK. Yang menjadi pertanyaan kita Bapak Ibu sekalian, bagaimanakah agar rizki kita itu diberkahi oleh Allah? Inilah yang akan kita bahas insyaallah ta'ala, yang berjudul kajian kita amanah sebab keberkahan. Amanah itu membawa berkah, yang mana biasanya amanah itu identik dengan pekerjaan. Padahal amanah itu tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan Bapak Ibu. Kita hidup di dunia ini juga membawa amanah nggih. Amanah agar apa Pak Bu? Agar beribadah kepada Allah. Kalau tidak mau beribadah kepada Allah berarti kita tidak amanah. Amanah untuk sholat, untuk zakat, untuk ibadah yang lainnya, ini amanah. Dan juga amanah adalah terutama amanah ketika bekerja. Baik pekerjaannya itu apa saja, ini penting untuk kita pelajari, untuk kita koreksi. Kira-kira sejauh mana kita bisa amanah dalam bekerja. Karena mungkin yang menyebabkan rezeki kita nggak barokah, habis entah kemana Pak. Sebenarnya juga gajinya lumayan, gajinya besar, tapi kok belum mencukupi kebutuhan. Hilangnya kemana? Beda Pak, kalau rezeki barokah meskipun sederhana, pas-pasan ning saged nyekapi kebetahan, bisa mencukupi kebutuhan. Nah inilah kita kenapa kok perlu ya muhasabah sejauh mana amanah kita dalam bekerja. Karena kita semua yakin kita semua ini adalah pekerja. Dalam artian Pak, ya di dunia itu harus bekerja mencari ma'isyah, mencari penghidupan untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Jadi di sini perlu kita untuk mengoreksi kembali sejauh mana amanah kita. Karena inilah yang disabdakan oleh Nabi SAW. Kenapa kita harus membahas masalah amanah ini? Karena Nabi bersabda, awwalu ma tafqaduna min dinikum al-amanah. Kata Nabi SAW, yang pertama kali hilang dari urusan agama kalian adalah amanah. Wa akhiruhu as-shalah, dan yang terakhir kali hilang itu sholat. Kalau yang pertama kali hilang dari urusan agama kita itu amanah, ini menunjukkan bahwasannya amanah itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwasannya amanah itu sangat penting Pak.
Di antara keutamaan amanah adalah bahwasannya amanah itu sebab kesuksesan. Seorang pekerja yang sukses itulah pekerja yang amanah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 8. Allah berfirman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dalam ayat yang pertama Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh sukses, beruntung orang yang beriman. Siapakah mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam salatnya. Ya. Terus dalam ayat ke-8, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Di antara sifat orang beriman yang sukses adalah orang-orang yang memelihara amanah yang dipikulnya dan juga memelihara janjinya. Menunjukkan memelihara amanah adalah kunci apa Pak? Kunci sukses. Meskipun jabatannya nggak diangkat, nggak naik-naik, ya. Tapi kalau amanah ini menunjukkan bahwasanya dia pekerja yang sukses. Ini yang pertama. Juga menunjukkan pentingnya amanah. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya amanah itu tanda keimanan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la imana liman la amanatahu lah. La imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Menunjukkan kalau seseorang niku kirang amanah, berarti keimanannya masih belum sempurna. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, seorang pekerja yang baik, kita semua pekerja karena bekerja mencari penghidupan, mencari maisha. Sebaik-baik pekerja adalah yang amanah. Jadi nggak dilihat sebaik-baik pekerja petani, nggak. Kan mungkin ada yang beda pandangan, nggih. Ada yang berpendapat pekerjaan terbaik petani. Katanya petani itu ikhlas ya Pak, nggih. Ya nandur seperti apa ya nanti hasilnya ya pasrah itu, nggih. Ada yang berpendapat pekerjaan terbaik pedagang. Enten malih ingkang berpendapat pekerjaan terbaik napa Pak? Guru. Ada juga pekerjaan yang terbaik napa malih? PNS atau yang lainnya. Ternyata sebaik-baik pekerja adalah yang amanah, apapun itu pekerjaannya. Ini yang sukses. Ya. Sebagaimana yang Allah firmankan ketika putri Nabi Syuaib. Allah berfirman, ya, yang di sini Allah mengkisahkan putrinya Nabi Syuaib, yang berkata, qalat ihdahunna ya abatistajirhu. Salah seorang dari kedua wanita tadi, putrinya Nabi Syuaib, itu berkata, ya abati, wahai bapakku, istajirhu. Ya, istajirhu apa? Ambillah dia sebagai pekerja kita. Ini ketika kisahnya bersama Nabi siapa Pak? Nabi Musa. Jadi Masya Allah putrinya Nabi Syuaib, ya,
mengusulkan kepada bapaknya, wahai bapak, jadikan Nabi Musa ini pekerja untuk menggembalakan kambing domba. Kenapa mengusulkan Nabi Musa? Istajirhu, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik yang engkau pekerjakan adalah al-qawiyul amin. Apa Pak? Al-qawi yang kuat, al-amin yang amanah, yang dapat dipercaya. Sehingga sebaik-baik pekerja itu syaratnya apa Pak? Atau cirinya dua. Al-qawi, kuat. Yang kedua, al-amin. Al-qawi itu artinya adalah apa? Kuat. Kuat itu berarti bekerjanya secara profesional. Kalau amin nggih amanah. Jadi Pak, kalau kita nanti jadi bos nggih, bos besar gitu nggih, bos pabrik atau bos perusahaan, ketika mencari karyawan pekerja maka kita pilih yang dua ini, al-qawiyul amin, yang kuat dan amanah, yang profesional dan amanah. Dan kedua hal ini di zaman sekarang agak langka. Yang punya dia profesional, amanah. Wonten ingkang napa Pak? Ingkang profesional. Jadi pekerjaannya itu bagus, ngoten nggih? Benar-benar profesional, tapi mungkin kurang amanah. Wonten malih sebenarnya amanah dapat dipercaya, tapi kurang profesional. Maka sangat beruntung sekali ya seorang pekerja yang memiliki kedua hal ini. Napa? Amanah dan profesional. Inilah yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya kedua hal ini ya adalah sangat langka. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang perlu kita perhatikan, karena Nabi sendiri menjelaskan awwalu ma tafqiduna min dinikum al-amanah. Pertama kali yang hilang dari agama kalian adalah amanah. Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengetahui keutamaan amanah, kita pun berusaha menjadi orang yang amanah. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana kiatnya agar kita bisa meningkatkan amanah kita? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan resep sederhana yang efektif untuk meningkatkan amanah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, amanah niku terwujud dengan tiga hal. Yang pertama adalah al-khaufu minallah, rasa takut kepada Allah. Napa Pak? Rasa takut kepada Allah. Kalau seorang pekerja gadai raos ajrih dumateng Allah, takut kepada Allah, insya Allah dia amanah. Ketika ada bisikan setan untuk korupsi, ya, maka dia apa? Punya rasa takut, dia nggak mau korupsi. Ketika ada bisikan setan korupsi waktu, nah ini ada istilah apa Pak? Ada korupsi uang, ada korupsi apa? Waktu. Ya, sebenarnya jam kerjanya itu sampai, contohnya sampai jam 4, tapi jam 2 sudah pulang. Nggak izin siapa? Nggak izin apa? Atasan. Ini namanya korupsi waktu. Atau yang guru sebenarnya jam 7 sudah ngajar, tapi datangnya terlambat terus. Ya, jam 7:15, jam apalagi setengah 8 baru datang.
ini namanya tidak amanah dalam waktu. Jadi datangnya terlambat Pak, tapi pulangnya cepet gitu nggih. Nah, itu namanya korupsi napa? Waktu. Jadi korupsi niku mboten namung napa? Mboten namung harta kemawon nggih. Korupsi itu juga bisa dalam bentuk korupsi waktu. Jadi kalau punya rasa takut kepada Allah, maka dia insya Allah akan amanah. Dia khawatir kalau nggak amanah, khawatir Allah akan marah, Allah akan menghukumnya. Sehingga rasa takut inilah yang mendorong ia untuk meningkatkan amanah. Yang kedua, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, untuk mewujudkan amanah adalah napa? Tidak menjual ayat-ayat Allah. Maksudnya apa Pak? Maksudnya adalah tidak menjual kebenaran dengan harta. Pekerja yang amanah niku tidak mudah disuap. Napa Pak? Kalau bahasa Jawanya napa disuap niku? Disogok nih, sakit banget nih, disogok. Sekarang kan ya ini ya Pak ya, yang namanya riswah. Riswah itu kan suap menyuap nih. Namanya istilah kita uang apa? Uang pelicin atau uang pelancar nih. Padahal kata Nabi, ar-rasi wal murtashi finnar, yang menyuap dan yang disuap itu masuk neraka, kata Nabi. Menunjukkan kalau dosa ada ancamannya masuk neraka. Kaidahnya apa Pak? Kalau dosa terus diancam masuk neraka, menunjukkan dosa tersebut dosa besar. Jadi menyuap ini bukan dosa yang ringan. Ya gimana ya Pak ya, kita sudah diajari, maksudnya ya bukan diajari ya, tapi ya birokrasinya memang seperti itu ya Pak nggih. Kalau nggak pakai uang pelicin nggak lancar itu. Ini jadi apa? Tidak menjual kebenaran dengan harta, tidak mau disuap. Yang ketiga, untuk mewujudkan amanah Pak, tadi kan takut kepada Allah, tidak menjual kebenaran dengan harta. Yang ketiga, tidak takut sama manusia. Ini Pak, terkadang kita lihat seorang pekerja di suatu instansi, contohnya nih, pekerja yang jujur, yang nggak mau korupsi, malah dibenci orang banyak. Wonten mboten? Ini yang nggak mau rame-rame korupsi malah apa Pak? Dibenci, disingkirkan, dianggap sok suci. Ini namanya dunia sudah terbalik. Orang jujur malah disingkirkan, malah dibenci. Nah dia ketika bekerja jujur, amanah, nggak takut sama manusia. Yang penting saya amanah, entah apa kata manusia, ia nggak gubris, ia nggak masalah. Meskipun konsekuensi dari amanah ketika bekerja, dia harus dikeluarkan dari pekerjaannya. Berarti dia seorang pemberani ya Pak nih. Memberani, yang penting amanah, dia nggak takut dari intimidasi atau celaan manusia dan lain sebagainya. 3 hal ini yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita nih. Rasa takut kepada Allah nih, tidak menjual ayat-ayat Allah, tidak menjual kebenaran dengan harta, dan tidak takut sama manusia. Intinya adalah perlu kita itu untuk mewujudkan kesadaran diri, yang mana amanah itu timbulnya dari iman Pak. Iman, keyakinan bahwasannya ketika kita bekerja itu yang mengawasi sinten? Yang mengawasi Allah.
Meskipun atasan tidak mengawasi, tapi kita yakin Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Kalau kita memiliki sifat muraqabatullah, merasa diawasi Allah, insya Allah akan menjadi seorang pekerja yang amanah. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak contoh-contoh dalam pekerjaan yang kita pun kadang khawatir atau berpikir kalau seperti ini nih masuk nggak amanah nggak ya, kadang bingung. Maka ini harus apa? Harus diperjelas dan apa? Kita mencari hukumnya secara pasti dengan bertanya kepada ahlinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, praktek amanah dalam bekerja yang tentunya bisa kita lihat, bisa kita praktekkan. Di antara amanah dalam bekerja adalah menjaga jam kerja. Para ulama menjelaskan wajib bagi setiap pegawai pekerja untuk menggunakan waktu yang dikhususkan untuk bekerja, ya digunakan untuk bekerja. Tidak boleh menggunakan perkara-perkara yang lainnya. Dalam artian apa Pak? Menggunakan waktu tersebut untuk kepentingan pribadi. Dia kerja di kantor, dia punya tugasnya numpuk banyak, malah apa Pak? Di sela-sela bekerja dia sambil dengan apa? Bisnis online. Contohnya. Jadi pekerjaan yang numpuk di kantor itu banyak, ya masih banyak yang numpuk. Ini apa Pak? Malah disambi untuk kepentingan pribadi, yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Kecuali kalau kita minta izin kepada atasan di sela-sela pekerjaan, minta izin untuk apa? Melakukan kepentingan pribadi, kepentingan pribadi contohnya apa ya? Pulang sebentar karena ada urusan pribadi. Bahkan Bapak Ibu sekalian, meskipun apa? Waktunya digunakan untuk sholat duha. Apa Pak? Sholat duha. Perlu izin mboten? Ke atasan. Perlu izin. Wajib izin meskipun hanya sholat duha. Karena amanah dalam waktu amanah bekerja dalam menggunakan waktu waktu bekerja itu hukumnya wajib, sedangkan sholat duha hukumnya apa? Sunnah. Sehingga ketika kalau atasan contohnya ada ketetapan tidak boleh sholat duha di jam kerja. Gimana Pak hukumnya Pak? Jika seandainya suatu perusahaan melarang sholat duha ketika jam kerja, wajib taat nggak? Atau pindah pekerjaan? Wah sayang mas, saya kehilangan sholat duha, pindah saja nggih, mboten napa-napa pindah nggih. Tapi seandainya ada peraturan tersebut maka wajib ditaati. Ini nggak maksa gitu. Jadi pemimpin perusahaannya nggak maksa ya, kalau pengen bekerja di sini ya harus peraturannya seperti ini. Kalau pengen sholat duha mungkin di perusahaan yang lain. Namun ya tidak semestinya melarang sholat duha. Bahkan ya sebaliknya ya Pak, kalau mengizinkan karyawannya sholat duha, nanti perusahaannya akan semakin diberkahi oleh Allah. Ini berkaitan dengan apa? Amanah dalam jam kerja itu berusaha menggunakan waktu jam kerja memang untuk kepentingan orang yang apa? Memperkerjakan kita. Kenapa Pak? Karena jam kerja itu bukanlah milik pegawai, bukanlah milik pekerja.
Jam kerja itu adalah milik orang yang telah memperkerjakan kita, milik perusahaan. Sehingga ketika sudah terjadi akad, perjanjian kerja di kantor perusahaan atau lembaga tertentu, maka apa? Dia telah mengikat dirinya dengan pekerjaan yang telah dibebankan. Jadi jangan sampai seorang pekerja itu kalau nuntut gaji harus sempurna itu 100%. Nggak mau saya kalau gajinya dipotong. Itu Pak Jadi jangan sampai kalau urusan menuntut gaji itu pengennya 100% nggak ada potongan, tapi terkadang masih sering menggunakan jam kerja untuk kepentingan pribadi yang tidak diizinkan atasan. Ini perlu digarisbawahi, tidak diizinkan atasan. Tapi kalau atasan mengizinkan, mboten dados punapa. Allah Ta'ala mencela al-mutaffifin, orang-orang yang curang. Curang dalam apa Pak? Timbangan, takaran. Wailul lil mutaffifin, celaka itu orang-orang yang curang. Siapa orang-orang yang curang? Alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun. Jika dia membeli sesuatu dia minta takarannya itu penuh, minta dikebai, dipenuhi timbangannya. Tapi giliran apa Pak? Wa idakaluhum awazanuhum yukhsirun. Giliran dia menimbang atau menangkar dikurangi, alias atau main timbangan. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang perlu kita perhatikan dengan berkaitan dengan apa? Jam kerja. Contoh lain, praktek amanah kerja yang ada di sekitar kita. Contohnya apa Pak? Kalau berkaitan dengan antrian harus mendahulukan orang yang pertama kali datang. Sangat disayangkan di sebagian instansi itu sudah banyak antriannya Pak. Tapi terkadang apa? Keseselan atau ada orang yang datang diseseli istilahnya. Ada orang yang baru datang langsung dilayani padahal antriannya panjang. Biasanya lewat mana nih Pak? Lewat orang dalam. Boleh nggak kita Pak seperti ini? Mau bikin SIM contohnya. Bikin SIM, ini antriannya panjang. Wah, saya tak lewat jalan pintas saja, lewat orang dalam. Nggak perlu kir dokter, nggak perlu napa malih tes, ujian tertulis, nggak perlu ujian praktek, langsung foto karena punya orang dalam. Ini berarti apa? Kurang amanah. Jadi amanah itu mendahulukan orang yang pertama datang. Maka apa? Ini menunjukkan apa Pak? Sifat adil. Jadi melayani berdasarkan urutan kehadiran. Siapapun yang datang lebih awal, dia berhak untuk didahulukan dalam pelayanan. Sehingga dalam mendahulukan, mengutamakan itu bukan berdasarkan tingkat sosial, bukan berdasarkan kekayaan atau standar yang lainnya. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Banyak pelayanan-pelayanan sosial di masyarakat yang terkadang Pak kurang adil dalam memberikan pelayanan. Yang seharusnya yang datang duluan itu lebih didahulukan. Kemudian di antara praktek amanah juga adalah Pak? Tidak menerima suap. Ini adalah untuk menjaga kehormatan dirinya, kehormatan pekerja. Jangan sampai memakan harta yang batil.
Karena kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin abada. Seandainya itu orang yang korupsi mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram. An-naru aula bih, nerakalah napa tempat tinggalnya. Ini ancaman yang keras. Maka seorang ayah, seorang bapak, dia tentunya enggak tega jika memberikan makanan yang haram kepada anaknya, kepada istrinya. Ibaratnya sama saja, apakah dia sama saja mempersiapkan keluarganya untuk dibakar di neraka? Karena apa? Karena daging yang haram itu tidak hanya daging babi, Pak. Daging sapi pun niku nggih bisa haram. Jika apa? Dibeli dengan hasil korupsi. Minuman yang haram tidak hanya whisky, wedang kopi pun bisa haram apabila dibeli dari hasil kolusi. Maka yang namanya suap, korupsi ini sudah merajalela di sekitar kita. Buktinya apa, Pak? Dana bansos Corona itu pun apa, Pak? Dikorupsi. Padahal masyarakat baru susah-susahnya, Pak, tapi dikorupsi. Jadi ibaratnya itu kalau bantuan 1 miliar itu sampai ke penerima kan lewat pos-pos dulu ya. Nanti 1 miliar nanti sampai ke yang paling bawah tinggal berapa, Pak? Tinggal 800 juta. Potongannya banyak sekali. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dalam amanah dalam bekerja juga apa? Terutama kalau di pondok pesantren itu seorang pengasuh, Pak. Seorang pengasuh itu boleh enggak menerima hadiah dari wali santri? Boleh, Bapak? Iya, itu tergantung dari kebijakan mudir. Kalau mudir tidak membolehkan, maka tidak boleh. Karena Bapak Ibu sekalian, ternyata ada dampaknya. Ketika ada wali santri ngasih hadiah spesial ke seorang pengasuh, nanti apa? Khawatirnya pengasuh ini mengistimewakan anaknya gitu nggih. Jadi nanti perlakuannya jadi beda. Nah, dibedakan ya, karena saya dapat hadiah dari orang tuanya. Karena yang namanya tabiat manusia, Pak, tabiat manusia cenderung kepada orang yang telah berbuat baik. Padahal pengasuh itu dituntut untuk berlaku adil. Ini kalau dalam masalah fikihnya hadiatul ummal. Boleh enggak seorang karyawan, seorang pegawai, seorang pengasuh itu menerima hadiah? Yang dikhawatirkan hadiah ini termasuk suap. Bentuknya hadiah tapi hakikatnya adalah suap. Kecuali nanti kalau ada kebijakan lain dari pimpinan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah yang perlu kita perhatikan, kita pelajari kembali. Di antara sebab keberkahan dalam pekerjaan kita adalah ikhlas dan amanah. Sehingga amanah itu membutuhkan keikhlasan. Jangan sampai seseorang itu amanah tapi niatnya bukan karena Allah. Tetapi jangan sampai amanah tapi niatnya karena manusia.
Saya tak amanah nanti biar diangkat jabatannya, biar naik jabatan. Ya. Padahal Bapak Ibu sekalian, jika seandainya seseorang itu ikhlas di dalam amanah, maka dia akan mendapatkan dua balasan. Yang pertama adalah balasan dunia, dan yang kedua adalah balasan akhirat. Ya. Orang yang ikhlas dalam bekerja jadi amanahnya itu ikhlas karena Allah, maka dia yang pertama dapat balasan dunia berupa upah kerja, berupa gaji. Dan balasan di akhirat nanti dia akan mendapatkan pahala yang melimpah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, bekerja itu bernilai ibadah jika disertai dengan niat ibadah, niat ikhlas. Bismillah, kita bekerja mencari nafkah untuk melaksanakan perintah Allah, maka ini akan bernilai ibadah dan akan mendapatkan pahala yang melimpah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fahuwa lahu shadaqah." Apabila seseorang menafkahi keluarganya dengan ikhlas, maka itu dianggap sedekah. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Walastu tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta biha." Dan tidaklah engkau menafkahkan suatu nafkah karena mengharap wajah Allah, melainkan engkau akan diberi pahala. Hatta luqmatu taj'aluha fi imra'atik. Bahkan sampai hingga sesuap makanan yang engkau suapkan di mulut istrimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga pentingnya untuk ikhlas dalam amanah. Ini namanya Pak? Satu dayung, tapi meraih gaji dan pahala sekaligus. Dan juga terakhir sebagai penutup ataupun kajian pada malam hari ini, ketika seseorang menginginkan agar pegawainya, pekerjanya amanah, maka sebagai atasan itu harus menjadi suri teladan yang baik. Sehingga Bapak ketika atasan memerintahkan bawahannya untuk amanah, maka atasan harus menjadi suri teladan yang baik. Sehingga amanah itu tidak hanya bawahan saja, bahkan termasuk bos, termasuk pemimpin perusahaan itu pun harus amanah, Pak. Ya, harus amanah, memberikan contoh yang baik. Terutama Pak, amanah di dalam membayarkan upah, amanah di dalam membayarkan gaji. Bayarlah upah sebelum keringat mengering. Maksudnya apa nih Pak? Ini berarti kerja masih keringetan, basah-basah, segera dikasih upah itu. Maksudnya adalah bagi atasan hendaknya tidak menunda, tidak mengakhirkan gaji bawahannya dari waktu yang telah dijanjikan. Ketika pekerjaannya sudah selesai, sudah sempurna, segera diberi upah. Diberi upah sesuai dengan kesepakatan. Itu sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar, "A'tul ajira ajrahu qabla ayajiffa araquhu."
Kata Nabi SAW, berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah dan hadisnya ini sahih. Sehingga seorang atasan perusahaan contohnya harus menunaikan segera hak pekerja. Jadi hak-hak pekerja itu pun segera ditunaikan. Sehingga Al-Imam Munawi menjelaskan diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikan tepat waktu. Nah ini Pak. Jadi lebih baik maju daripada mundur. Sehingga apa? Ini pentingnya apa? Untuk tepat waktu. Karena apa Pak? Para ulama menjelaskan menunda pemberian gaji padahal mampu tepat waktu ini termasuk kezaliman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, matlul ghani dulmun. Menunda penunaian kewajiban padahal sudah mampu itu termasuk kezaliman. Termasuk menunda bayar hutang padahal mampu mampu tepat waktu, ya sudah jatuh tempo kok dia undur, itu termasuk matlul ghani dulmun, menunaikan kewajiban, menunda bayar hutang padahal mampu, itu termasuk dolim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang harus kita perhatikan, bahwasannya amanah ini adalah kewajiban kita semua. Entah sebagai atasan, entah sebagai bawahan, semuanya memiliki amanah masing-masing. Terutama amanah terbesar kita hidup di dunia ini adalah amanah untuk menghambakan diri kepada Allah, amanah untuk beribadah kepada Allah. Sehingga kalau di dunia ini hanya bersenang-senang saja, bersenang-senang saja, makan, minum, tidur, nggak mau ngaji, maka dia tidak amanah. Tidak apa? Tidak amanah. Sehingga intinya Bapak Ibu sekalian, inilah yang akan menjadikan hidup kita barokah. Kalau kita semakin amanah, meningkatkan amanah, maka rizki kita akan semakin barokah. Rizki barokah inilah yang akan menjadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sebaliknya yang kita khawatirkan Pak, rizki yang tidak barokah atau kurang barokah, kita khawatirkan rizki ini yang menjadikan keluarga berantakan. Anak susah diatur, istri susah diatur, atau anak jadi nakal-nakal. Bisa jadi mungkin karena rizkinya kurang barokah. Yang mana kurang barokahnya rizki itu bisa jadi kurang amanah. Sehingga harapannya semoga kita bisa menunaikan amanah ini dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan petunjuk dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada waktu enggak? Kalau masih ada bisa sesi tanya jawab, kalau tidak ada kita cukupkan. Karena sudah adzan, berarti kita cukupkan sampai di sini. Fa nasallahu ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.